Uqra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini bertepatan dengan 10 Zulhijjah, di mana 10 Zulhijjah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya terjadilah sebuah peristiwa agung yang diperankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Sayyidah Hajar, di mana pada tanggal 10 Zulhijjah terjadilah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian kepada seluruh umat Islam pada hari ini adalah hari haji yang agung. Hari ini disebut hari lebaran Idul Adha, dan disebut pula hari haji yang agung karena sebagian besar amal-amal haji dilakukan pada hari ini. Misalnya melempar jumrah, menyembelih binatang kurban, mencukur rambut, tawaf ifadah, dan bersa'i. Hari ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini seorang diharamkan berpuasa dan dia mengampuni siapapun yang mengunjungi Baitullah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya para jamaah haji mulai turun di Khaif dari Mina untuk menyembelih binatang kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ini Allah menguji Ibrahim alaihissalam, menyuruh menyembelih putranya. Dia menyuruhnya menyembelih dengan tangannya sendiri. Dia menyuruhnya untuk mengujinya. Ternyata Ibrahim melaksanakan perintah Allah dengan baik sehingga ia lulus. Maka sebagai imbalannya Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril membawa kambing domba dari surga sebagai pengganti pengorbanan Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ba inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibahil azim." Artinya, kami memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membuktikan mimpimu. Sesungguhnya demikianlah cara kami memberi balasan kepada orang-orang beriman. Sesungguhnya kejadian itu benar-benar adalah cobaan yang amat jelas, dan kami menebusnya dengan binatang sembelihan yang besar." Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 107. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibrahim dan putranya Ismail telah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Keduanya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang-orang beriman untuk berkurban,
hingga hari kiamat. Karena itu hendaknya kita berkurban agar kita mendapat pahala yang besar. Menurut Nabi SAW, tidak ada amal kebajikan seorang muslim pada hari itu yang lebih besar pahalanya daripada mengalirkan darah kurban. Maka hidupkanlah sunnah ini. Usahakan membeli binatang kurban dari hartamu yang paling baik, dan pilihlah binatang kurban yang paling gemuk dan paling bagus. Disebutkan bahwa Nabi SAW pernah berkurban dengan menyembelih 2 kambing domba yang paling bagus dengan tangan beliau SAW sendiri. Ketika beliau SAW menyembelih kambing domba yang pertama, beliau SAW mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walak, Allahumma inna hadza an Muhammadin wa ali Muhammad. Artinya, dengan menyebut nama Allah, dan Allah Maha Besar, ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu. Ya Allah, sesungguhnya kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ketika beliau menyembelih binatang kurbannya yang kedua, maka beliau SAW mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza aman syahidali bitabalighi wa syahidu lahu bitafdiqo. Artinya, dengan menyebut nama Allah, dan Allah Maha Besar, ya Allah, kurban ini dari orang yang membenarkan aku, dan aku membenarkannya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, jangan memilih binatang kurban yang cacat tubuhnya. Misalnya cacat kakinya, matanya, telinganya, hidungnya, tanduknya, giginya, binatang yang sakit, yang susunya kering, dan lain sebagainya. Pilihlah binatang kurban yang sudah cukup usianya untuk disembelih, karena kalau tidak cukup usianya, maka kurbannya tidak sah. Seekor kambing hanya cukup bagi seorang, keluarganya dan kaum kerabatnya, yang kecil maupun yang besar. Sedangkan unta, sapi, atau semisalnya cukup untuk kurban 7 orang. Seorang yang hendak menyembelih binatang kurban, hendaknya membaringkan binatang kurbannya dengan lemah lembut dan menghadapkannya ke arah kiblat, dan menyembelihnya dengan pisau yang tajam, dan jangan sampai binatang kurbannya melihat pisaunya yang sedang diasah, karena dapat memberinya rasa takut. Hendaknya ia menyembelih dengan tangannya sendiri atau menghadiri waktu penyembelihannya. Sebelum menyembelih, hendaknya ia mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walak, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahima khaliluka wa min Muhammadin nabi. Artinya, dengan menyebut nama Allah Maha Besar, ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku, sebagaimana engkau menerimanya dari Ibrahim kekasihmu dan dari Muhammad nabimu. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah menyembelihnya, janganlah segera memisahkan kepalanya dari tubuhnya sampai setelah rohnya pergi. Hendaknya ia makan sepertiga bagiannya, menyedekahkan sepertiga bagiannya yang lain, dan memberikan hadiah sepertiga bagian yang lain. Hendaknya kulit binatang kurbannya disedekahkan kepada orang lain, karena diharamkan menjual sebagian dari tubuh binatang kurban
dan tidak boleh menjadikannya sebagai upah bagi penyembelihannya. Sebaiknya memberikan kulitnya kepada si penyembelih sebagai sedekah atau hadiah. Adapun awal waktu penyembelihan adalah setelah menunaikan solat Idul Adha pada hari ke-10 Zulhijjah, dan akhir waktunya adalah 2 hari setelahnya. Demikianlah khutbah singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.